Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, Bu Iik, Guru SD. Anak-anak, bagaimana kabar kalian hari ini? Saya harap kalian selalu sehat dan berbahagia bersama orang-orang yang kalian sayangi. Nah, sebelum pembelajaran kita mulai, marilah kita berdoa sejenak agar apa yang kita lakukan hari ini mendapat ridhonya. Amin. Berdoa dipersilakan. Selesai? Nah, hari ini Bu I akan menjelaskan tema 2 muatan IPA, yaitu udara bersih bagi kesehatan. Subtema 1, cara tubuh mengolah udara bersih. Nah, tujuan pembelajaran hari ini yaitu supaya kalian itu bisa menyebutkan alat-alat pernapasan hewan dan manusia. Nah, karena di sini ada pernapasan, apa sih itu bernapas? Nah, coba kita lihat ya. Bernafas merupakan salah satu ciri makhluk hidup. Bernafas adalah proses menghirup dan mengeluarkan udara. Dalam bernafas, udara yang kita hirup adalah udara bersih dan yang kita keluarkan adalah udara kotor. Udara bersih itu adalah udara yang banyak mengandung oksigen atau O2, sedangkan udara kotor adalah udara yang banyak mengandung karbon dioksida atau CO2. Nah, ini adalah bernafas. Ya, nah kita akan belajar pernapasan manusia dan hewan, itu tujuan kita. Nah, sekarang kita akan belajar dulu tentang alat pernapasan manusia. Nah, alat pernapasan manusia. Manusia bernafas menggunakan paru-paru, tapi sebelum ke paru-paru, udara itu lewatnya di hidung, masuknya di hidung. Nah, hidung ini mempunyai rongga hidung atau lubang hidung ya. Ini lubang hidung, kemudian ke dalam ada rongga hidung. Dalam rongga hidung ini ada rambut ya, rambut hidung. Nah, rambut hidung itu berfungsi menyaring udara kotor. Jadi udara yang masuk, kalau udara kotor itu disaring oleh rambut hidung. Kemudian di sini juga terjadi penyesuaian suhu atau kelembapan udara. Jadi kalau di sini itu udara yang kotor-kotor itu disaring kemudian dilembabkan, jadilah kotoran yang biasa kita keluarkan dari hidung itu yang namanya upil itu ya. Nah, itu kalau tidak lembab ditarik sakit sekali anak-anak. Oleh karena itu di sini terjadi kelembapan. Setelah hidung, udara masuk ke tenggorokan atau trakea. Nah, ini tenggorokan dari sini ya, ini tenggorokan sampai sini saja. Nah, ini yang disebut trakea, ya, tenggorokan atau trakea. Nah, di sini juga terjadi penyaringan. Nah, ya, di sini di trakea ini, fungsinya trakea sebagai penghubung antara rongga hidung dengan paru-paru. Nah, di trakea ini terdapat faring yang merupakan pertemuan antara rongga hidung dengan rongga mulut. Ya, faring pertemuan rongga hidung dan rongga mulut. Nah, di sini ada katup yang namanya katup epiglotis ya, bisa membuka dan menutup ya. Di saat makanan masuk itu faringnya menutup. Di saat bernafas faringnya membuka. Nah, di sini juga terjadi penyaringan kembali udara kotor yang masuk oleh bulu-bulu. Ya, di sini bulu-bulu halus yang ada di trakea. Kemudian setelah dari trakea, udara masuk ke paru-paru. Nah, ini trakeanya tadi ya. Yang ini saya kasih pembatas, ini adalah paru-paru. Nah, ini adalah paru-paru yang sebelah kiri, yang di sini paru-paru sebelah kanan. Nah, di batas di akhir trakea ini ada pangkal tenggorokan ini bercabang menjadi 2 ya. Cabangnya 2 ini, yang satu ke kanan, satu kiri, ini disebut bronkus. Yang mana itu bronkus? Nah, yang ini.
Nah, yang besar ya. Nah, ini bronkus. Nah, ya, ini bronkus namanya. Nah, kemudian bronkus ini bercabang lagi. Ini kan cabangnya. Nah, cabangnya yang ini. Nah, cabang bronkus disebut bronkiolus. Nah, ini yang namanya bronkiolus. Nah, yang besar-besar, agak besar ya. Nah, kemudian bronkiolus ini bercabang lagi ya. Nah, ini cabangnya yang kecil-kecil ya. Dari bronkiolus bercabang lagi menjadi atau namanya alveolus. Nah, di alveolus inilah yang terjadi pertukaran oksigen dan karbon dioksida. Jadi apa fungsinya alveolus? Yaitu sebagai tempat pertukaran oksigen dan karbon dioksida. Nah, ini tadi alat-alat pernapasan manusia. Sekarang kita pindah kita pindah ke alat pernapasan hewan ya. Nah, hewan mamalia ini melahirkan, menyusui seperti kita manusia melahirkan dan menyusui. Jadi mamalia ini bernafas dengan paru-paru. Jadi alat pernapasan mamalia ini adalah paru-paru. Caranya masuk, bagaimana udara cara masuk ke paru-paru? Seperti kita tadi, dari hidung ke tenggorokan terus ke paru-paru. Kita lanjut. Amfibi, contohnya amfibi adalah katak ya. Amfibi memiliki 2 tahap kehidupan, yaitu di air dan di darat. Kalau kita kan hanya di darat saja. Saat fish berudu, ia bernapas menggunakan insang. Saat fish katak dewasa, ia bernapas dengan paru-paru dan kulit yang lembab. Nah, kulit tersebut membantu pertukaran oksigen dan karbon dioksida. Jadi amfibi ini adalah bisa hidup di 2 alam, yaitu di air dan di darat. Kalau kita tidak, kita di darat saja. Ikan hanya di air saja. Nah, ini tapi hewan ini bisa hidup di 2 alam. Namanya amfibi. Kita lanjutkan. Reptil. Reptil ini hewan melata yang berjalan hampir menggunakan kakinya pendek. Ini menggunakan perutnya hampir menempel di tanah. Nah, ini reptil. Reptil bernafas dengan paru-paru seperti kita. Reptil yang ada di laut itu ada contohnya penyu. Terus ada kura-kura ya. Kita lanjut. Nah, ini jenis aves. Aves itu burung ya. Nah, ayam tergolong ke dalam aves yaitu burung ya. Dia bernafas menggunakan paru-paru yang dibantu oleh kantong udara atau pundi-pundi udara. Nah, saat terbang, burung itu saat terbang, ia menyimpan udaranya itu di kantong udara atau pundi-pundi udara. Ikan bernapas menggunakan insang, tapi ingat loh ya, yang seperti paus itu bukan ikan, tapi mamalia air, dia bernapas menggunakan paru-paru. Tetapi kalau ikan-ikan yang kecil, semua ikan bernapas menggunakan insang karena hidup di air. Tetapi paus dan lumba-lumba itu bernapas menggunakan paru-paru. Nah, ini macam-macam serangga. Serangga ini bernapas menggunakan trakea. Apa itu trakea? Nah, serangga bernapas menggunakan trakea. Trakea itu apa? Trakea itu saluran halus yang bercabang dan tersebar di seluruh tubuh serangga. Nah, caranya bagaimana udara masuk? Oksigen masuk melalui lubang yang disebut stigma. Kemudian diedarkan melalui trakea. Udara tadi diedarkan melalui trakea. Nah, kemudian ini ada cacing. Cacing itu bernapas menggunakan kulit ya. Cacing bernapas menggunakan permukaan kulit yang selalu basah dan berlendir. Permukaan kulit tersebut membantu pertukaran oksigen dengan karbon dioksida. Nah, akhirnya selesai sudah pembelajaran hari ini, yaitu tentang alat-alat pernapasan hewan dan manusia. Nah,
Tugas kalian yaitu mengerjakan di tim di saluran IPA. Jika Bu I ada salah kata, salah ucap, dan salah tulis, Bu I minta maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.